Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang kula hormati Buya Syakur. Punten Kang, nama perlu. Ya. Nama saya Yasin Buya. Yasin ya. Ya. Yang saya ingin tanyakan, dari perbutulan. Dari perbutulan. Yang saya ingin tanyakan Buya, apa perbedaan jiwa, hati, dan hawa nafsu? Itu saja, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya jiwa, hati, dan hawa nafsu. Jiwa itu sampai sekarang belum ada yang berani mendefinisikan. Ilmunya mendunia dan masuk dalam segala lini kehidupan. Ilmu jiwa, dari ilmu jiwa embriologi, ilmu jiwa anak, ilmu jiwa adolescence psychology, ilmu jiwa pubertas, ilmu jiwa pabrik, ilmu jiwa, semuanya masuk. Tetapi apa jiwa itu tidak ada yang mendefinisikan. Karena masalahnya jiwa itu hakikatnya itu, mahiyahnya itu tidak bisa didefinisikan. Jadi yang bisa ditangkap hanya gejala-gejalanya saja. Jadi apalagi itu jiwa yang sifatnya non fisik, ya kan? Yang fisik saja ketika sudah masuk ke dalam wilayah fisika partikel itu juga sudah tidak bisa dilihat. Ya, seperti gelombang, seperti magnet, nggak bisa dilihat, nggak bisa didefinisikan. Hanya saja besi ini mengandung magnet ketika ada paku yang didekatkan dan dia menarik. Oh berarti ada magnet. Bisa dilihat? Nggak. Bisa ditangkap? Nggak. Di foto nggak ada. Tapi ada gejalanya. Jadi kalau orang itu begini, oh dia jiwanya sedang marah. Kalau ini oh jiwanya sedang bahagia. Oh ini jiwanya orang sedang bingung. Nah itu yang dipelajari adalah ilmu jiwa itu mempelajari gejala-gejala jiwa. Adapun hati, jiwa itu adanya di mana? Apa di hati? Apa di otak? Ya, itu juga tidak bisa diidentifikasikan. Adapun hati, sesungguhnya orang dikiranya hati itu segumpal dagingnya itu, yang kata Kanjeng Nabi, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahatil jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Nanti qalbu juga akan berbeda istilahnya, ada qalbun, ada fuadun, ada domirun. Ya, itu juga mempunyai makna yang berbeda-beda. Tetapi hati itu kalau bentuknya namanya apa? Kabidun dengan kolbun. Kalau yang bisa hati digoreng kan bisa kan? Ya, hati digoreng kan? Ya kan? Di sini apa namanya hati itu? Secara anatominya namanya apa? Hati itu apa? Liver. Ya kan? Kalau yang memompa namanya apa? Jantung. Ya kan begitu. Nah, yang berfungsi hati itu apa? Liver apa jantung? Kolbun tuh. Jantung, bukan liver. Nah itu. Nah, makanya lalu jantung itu kerjanya dengan jiwa bagaimana? Hati itu. Ya memang itu adalah antara pikiran, otak dengan jantung, hati dengan jiwa. Jiwa itu merupakan satu regulator ya dalam komunikasi antara otak dengan hati. Dulu orang menduga bahwa otak itu regulator,
Yang memerintahkan adalah hati. Ini teori Kanjeng Nabi. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jadi yang membuat badan, kalau hati kita baik, badan kita semuanya baik. Kalau rusak, jadi yang bertanggung jawab memerintahkan yang instruksi ya untuk berbuat, untuk melangkah, untuk makan, untuk tidur, berusaha, sekolah, ngaji dan sebagainya, itu perintah hati kepada otak. Orang dulu menduga begitu. Umpamanya hati kita punya tujuan besok mau ke Jakarta. Itu dalam tanpa jeda waktu itu langsung diinformasikan, dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik ke otak kita, dan otak kita meregulasikan semuanya, baru mengeluarkan instruksi. Langsung hal-hal yang menyangkut keberangkatan kita Jakarta sudah tersusun daftarnya, nggak usah mikir panjang-panjang. Pokoknya langsung kita lihat mobil, dibuka olinya, dicek, wah udah waktunya ganti oli. Bensinnya kosong diisi, ban dicek, betul nggak? Uang dihitung nggak? Hitung. Pakaiannya berapa setel bawahnya, dihitung. Sampai sepatunya, sampai semirnya, sampai nomor telepon hotel di Jakarta yang ditelepon, pesan total. Kalau bayangkan 1000 item itu langsung keluar dan Anda laksanakan. Dulu dikiranya hati kita yang mengeluarkan instruksi dan dikirimkan kepada otak. Ternyata kajian terakhir itu bolak-balik. Otak juga sama meletak ke hati, hati juga. Jadi di otak kita ada receiver, ada transmitter. Di hati kita juga ada receiver, ada transmitter. Bisa mengirim, bisa menerima. Dan ternyata juga Al-Quran menginformasikan ada 4 jalur antara otak dengan hati ini. Makanya 4 jalur itu, satu pakai lewat gelombang saraf transmitter, kemudian pakai biomekanikal, ada lagi pakai gelombang tekan, ada pakai gelombang elektromagnetik. Itu semuanya berjalan. Nah, makanya ketika orang itu sudah tidak mau menerima kebenaran, sudah tidak mau memikirkan kebenaran, supaya orang itu tidak paham tentang kebenaran, ya. Allah mengatakan wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu. Allah akan menutup lubang-lubang 4 itu, 4 sumbelnya. Akinnah itu artinya 4 sumbel, ditutup semuanya, an yafqahu, supaya jangan sampai paham kandungan Al-Quran. Berarti ada 4 jalur dan semuanya bekerja sama luar biasa. Dan kerja komputer itu hanya sebagian kecil daripada kerja hati dan pikiran kita. Nah, itu tentang hati. Kemudian tentang hawa nafsu. Hawa nafsu itu adanya di wilayah kebutuhan fisik kita. Makan, minum, kawin, kan begitu? Keinginan-keinginan, kepengen dihormati, ini itu semuanya hawa nafsu. Sebetulnya bukan nafsu saja, hawa ya hawa. Nah, sehingga sebetulnya hawa nafsu itu kan bahasa Indonesia, sebetulnya hawa dengan nafsu itu beda. Makanya wanahan nafsa anil hawa, bisa menahan nafsu supaya jangan terseret oleh hawa. Wanahan nafsa anil hawa, orang yang bisa mengendalikan nafsunya supaya jangan larut ikut kepada hawanya. Jadi beda lagi, ini mendetailnya mah. Ini kadang-kadang sulit mendekat dengan bahasa Indonesianya nih, persisnya. Jadi kira-kira aja lah ya, kira-kira gitu. Yang penting sedikit paham aja ya. Nah, sedangkan nafsu itu sendiri itu bisa positif, bisa negatif. Dia akan lahir bersama kita. Nah, kemudian nafsu inilah yang kemasukan hawa, kanjengan hawa. Artinya begini, bahwa
di dalam hidup kita sendiri, karena roh kita ini, hati kita ini kan dibungkus dan ada casingnya, yaitu berupa jasad kita. Dan jasad kita sebagai hidup karena ada roh kita, dan semuanya itu bekerja, ya, semuanya bekerja. Bahwa sesungguhnya apa yang menjadi aktivitas kita yang dipikirkan oleh akal sadar kita itu hanya sebagian kecil. Semua yang mengontrol aktivitas badan kita ini adalah akal, al-aqlul la wa'yi. Itu akal tidak sadar, itu di bawah sadar. Sel yang rusak bermiliar-miliar setiap hari karena akibat kita beraktivitas itu diganti dengan sel baru. Otak sadar kita tidak bekerja, yang bekerja akal tidak sadar. Ketika ada partikel asing atau ada virus atau juga badan kita terinfeksi karena terluka kemasukan virus, terinfeksi, bengkak. Nah, ketika badan kita terinfeksi, itu darah putih kita terus meningkat semakin banyak dan kita tidak mengusahakan. Otak kita tidak mengontrol, yang mengontrol otak bawah sadar. Udara panas, badan kita mengeluarkan keringat, bukan upaya kita. Yang mengontrol bukan otak sadar kita, tetapi otak tidak sadar. Termasuk kita mendapat intuisi, ilham, ilmu laduni, ya, wahyu, apalagi wangsit, ya. Nah, itu masuknya dalam otak tidak sadar kita itu. Oke, ini jangan terlalu dalam sekali, nanti makin bingung nantinya. Ya, nah itu semuanya bahwa semua terjadi itu kan perlu ada kalori, perlu ada asupan. Karena ini hidup, dia bekerja, darah mengalir, jantung berdegup, memompa darah, muter sekujur tubuh kita. Kemudian paru-paru memompa juga untuk mengirimkan oksigen ke dalam tubuh kita. Ya, kalau kita kurang oksigen, napas kita sesek. Nah, itu kita tidak ikut bekerja otak kita ini. Semuanya. Nah, kebutuhan biologis kita juga, kita bersahwat, ingin kawin, ingin makan, semuanya bekerja di luar kontrol otak kita ini semuanya. Itu perlu kita sadari. Nah, disitulah maka kebutuhan pembenuhan ini. Makanya ketika kita lapar sudah pasti, ya, badan kita perlu makan, betul nggak? Nah, ketika kita ini makan, yang penting asal halal, kan gitu. Yang penting asal kenyang, yang penting mudah tercapai, itu masih dalam wilayah nafsu kita, nafsu biologis kita, dan itu sah. Nah, tetapi ketika mencarinya dengan cara yang tidak benar, itu sudah masuk dalam wilayah hawa. Atau pengen makannya yang enak-enak. Rumah kalau kita hanya berteduh itu nggak ada masalah, legal. Tetapi ketika ingin beli rumah yang harganya 100 miliar, itu ceritanya sudah hawa nafsu. Kita butuh perempuan boleh saja, tapi dia tidak punya suami, atau dia itu masih masih perawan atau sudah janda. Kemudian tentang baik-baik silakan, tapi kalau kita memperkosa tengah jalan, pemenuhan nafsu kita sudah menjadi hawa. Nah, disitulah kita proses wanahan nafsa anil hawa. Jangan sampai nafsu kita ini larut mengikuti semua hawanya itu, yang kita sebut dengan hawa nafsu itu. Nafsu yang larut dengan mengikuti keinginan hawanya itu. Jadi saya kira ini kerja yang sangat rumit sekali. Nah, makanya seringkali kita melakukan kemaksiatan itu persoalannya karena ghorizah kita, insting kita, hawa nafsu kita yang menjadi kendaraan. Ya, hati kita ini penunggang kuda, badan kita ini adalah kudanya.
Paham nggak? Kalau kuda itu memang sudah terlatih, kita akan nyaman. Kentrek sebelah kanan, belok kanan, betul nggak? Kentrek kiri, belok kiri. Ditarik dua-duanya mandek, begitu nggak? Itu artinya kuda yang sudah nurut kepada yang nunggangnya. Hati kita sebagai penunggang kuda, badan kita ini adalah kudanya. Kalau kuda ini tidak dilatih, tidak dididik supaya dia menurut, maka akan terjadi orang ini nunggang kuda pengen ke barat tapi kudanya ke timur. Ya. Sehingga orang pengen ke Cirebon, kota Cirebon kota, naik kuda. Kudanya pengen makan, ditepak mancal, iya kan? Ditarik dia naik ke atas sampai terjatuh. Akhirnya gadok-godok, kudanya pengen ke timur, penunggangnya mau ke barat. Nyampe tujuan enggak? Dalam pertarungan kuda dengan orang yang naik, tenaganya kuat mana? Pada akhirnya dalam pertempuran mana yang menang? Ke timur keinginan kuda atau ke barat keinginan penunggangnya? Kemana perginya? Ke timur, karena kuda lebih kuat. Maka oleh karena itu kita hendaknya nafsu kita ini dikendalikan, dilatih. Itulah makanya ibadah-ibadah Islam ini sebetulnya adalah exercise. Bukan maqasidus syar'i, tujuan untuk nyungsep beruku, itu hanya exercise untuk menaklukkan kuda yang binal ini. Ya puasanya, zakatnya, ya itu semuanya exercise semuanya. Masa kok urusan latihan kok bertengkar sih, ngaco kamu ini. Ini urusan latihan. Ya supaya kuda kita nurut. Nah, makanya kita harus sejak kecil melatih kuda itu tiap hari dibawa jalan-jalan. Kan begitu. Kemudian kalau perlu kaki kanan kirinya diikat supaya dia jangan mancal-mancal. Kan begitu. Kita dekati kita. Nah makanya kalau sudah kuda itu nurut, maka baru kita ini merasa nyaman. Jadi makanya kenapa kita sering kalah? Karena kita kurang mampu menaklukkan kuda binal itu. Makasih. Itu aja.